Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Moderator, Mas Muhammad Ihsanul Wafinatra, nggak tahu panggilannya siapa. Sekalian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara Pilpres ID 2021 ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di ruangan Zoom maupun di kanal YouTube. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Reno Suryandari. Di sini saya bersama rekan saya, Mas Ahmad Mustafid. Sebelumnya kami ingin menyampaikan dulu ya, bahwa kami tidak belajar filsafat melalui jalur formal sebagaimana teman-teman. Jadi kalau nanti apabila teman-teman merasa ada yang perlu ditambahi, dapat langsung memberikan tanggapan di akhir sesi. Mungkin kami akan sharing tentang hasil diskusi kami yang berjudul Kembali ke Tanah Air. Jadi mungkin presentasi ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari penjelasan panel siang kemarin. Kalau teman-teman mengikuti, itu ada Mas Albert Adiputra, itu beliau menyampaikan tentang bioetika. Nah, mungkin kami sedikit melanjutkan bagian kecil dari bioetika itu tadi. Nah, kembali ke tanah air ini merupakan refleksi kami terhadap fenomena alam seperti krisis ekologi serta hubungannya dengan kehidupan sosial serta perkembangan teknologi. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa ide yang muncul oleh pemikir dan filsafat barat itu tuh telah ada beberapa di bangsa kita. Nah, pemikiran tersebut di bangsa kita itu sudah mengakar dan membentuk menjadi sebuah tradisi. Diskusi ini akan kami mulai dengan berangkat dari fenomena yang terkait dengan krisis iklim dan lingkungan akhir-akhir ini. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sebagian udah pada tahu ya, pada tanggal 12 November kemarin, KTT terkait perubahan iklim atau yang kita kenal dengan COP ke-26 baru saja berakhir. Nah, pertemuan ini merupakan pertemuan penentu masa depan bumi kita yang menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, risiko krisis iklim itu sekarang terjadi lebih cepat dibandingkan dari prediksi. Jadi, jika kita tidak ingin mengalami bencana yang lebih parah dari 918 banjir, 600 ekstrim, 420 tanah longsor, 22 gelombang pasang, dan 13 kekeringan, kita harus mampu menurunkan emisi global sebanyak 50% pada tahun 2030. Nah, bencana-bencana yang saya sebutkan tadi itu masih yang ada di Indonesia saja. Nah, di belahan bumi lain, seperti di Kanada, sempat terjadi yang namanya gelombang panas. Itu tuh suhunya sempat mencapai 46,6 derajat Celcius. Itu juga banyak korban yang meninggal dunia juga. Selain itu di Jerman yang notabene negara maju itu juga mengalami banjir besar yang menewaskan banyak orang sampai-sampai warga yang diwawancara itu nggak nyangka kalau misalkan di Jerman itu bisa terjadi banjir kayak di Indonesia kayak di kita gitu ya. Nah, begitulah tapi kira-kira dampak krisis iklim ya teman-teman, karena alam kita itu terkoneksi, jadi dampaknya tentu saja nggak cuma negara berkembang, negara maju pun turut memperoleh dampaknya seperti itu. Jadi dan krisis ini tuh diketahui dimulai dari revolusi industri ketika manusia mulai banyak menggunakan energi fosil. Nah, berbicara mengenai revolusi industri, Mas Mustafid akan melanjutkan pemaparan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang revolusi industri dan sampai tahap mana industrialisasi itu berkembang sampai sekarang gitu. Sebagaimana yang telah teman-teman ketahui, saat ini revolusi industri itu telah melewati 4 fase ya. Fase yang pertama yaitu fase yang ditandai dengan penemuan mesin uap atau steam power dan mechanization yang mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dan lain-lain. Pada tahap ini juga penggunaan terhadap fossil fuels mulai tumbuh. Kemudian fase yang kedua yaitu fase mass production, yang mana dihasilkan dari penemuan listrik dan penggunaan assembly line. Terus kemudian fase yang ketiga yaitu fase inovasi teknologi informasi, ditandai dengan personal komputer, internet, dan lain sebagainya. Dan fase yang keempat saat ini akan memiliki cakupan dan spektrum yang lebih luas.
mulai dari mesin cerdas yang saling terhubung, serta gelombang terobosan di berbagai bidang keilmuan seperti gen sequencing sampai dengan nanoteknologi, dari renewable energy sampai quantum computing. Menurut Klaus Schwab, perkembangan pada fase ini akan berfokus pada fisik, digital, dan biologis. Perguliran fase revolusi industri tersebut tentu saja kita semua mengetahui bahwa revolusi ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya juga di bidang pertanian dan perkebunan. Di bidang pertanian dan perkebunan tidak luput dari industrialisasi. Manusia berbekal sains modern melibatkan berbagai jenis teknologi seperti bioteknologi hingga otomatisasi ya, untuk meningkatkan hasil pertanian maupun perkebunan. Disadari atau tidak, otomatisasi yang bisa meningkatkan efisiensi tersebut ternyata memiliki dampak jika diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia. Jika di negara maju, efisiensi sangat dibutuhkan karena upah kerja itu sangat mahal. Kalau di Indonesia seharusnya perlu ditelaah kembali. Seharusnya kita bisa melihat teknologi mana yang cocok dengan konteks sosial masyarakat kita. Jangan sampai penggunaan teknologi itu sekedar memperbesar kapital saja, tidak berfokus pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Industrialisasi seperti yang disampaikan oleh Romo Simon Petrus kemarin di awal ya, industrialisasi itu tidak hanya membuat masyarakat menjadi individualis, tetapi juga membedakan jiwa-jiwa manusia. Hal ini juga terjadi pada alam yang terindustrialisasi. Jika hal ini terus berlanjut tanpa pertimbangan yang matang, maka kerusakan alam itu tidak dapat dihindari. Alam hanya dilihat sebagai sebuah mesin produksi. Manusia yang memandang alam sebagai mesin lebih berbahaya dibandingkan ketika manusia memandang mesin sebagai mesin. Oleh karena itu, pandangan ini sudah seharusnya ditelaah kembali supaya lebih proporsional. Nah, berbicara tentang alam yang dipandang sebagai mesin, di sini saya akan sharing tentang etika tanah. Jadi apa namanya, yang itu tuh dicetuskan oleh Aldo Leopold. Jadi Leopold ini merupakan filsuf sekaligus ahli lingkungan yang berasal dari Amerika. Nah, Leopold ini tuh menekankan supaya manusia itu tidak menjadikan alam hanya sebagai properti. Di era modern ini alam memang seringkali ya dianggap sebagai mesin produksi sebagaimana yang disampaikan Mas Mustafi tadi. Hal ini membuat manusia kehilangan etika terhadap alam itu sendiri. Nah, etika dalam pemahaman ekologi menurut Leopold ya, ini saya kutip dari Leopold, dapat diartikan sebagai sebuah batasan yang berperan untuk membatasi hak masing-masing makhluk. Nah, setiap makhluk itu memiliki kebebasan untuk mempertahankan eksistensinya, tetapi harus tetap mengikuti batasan tertentu supaya tidak mengancam eksistensi makhluk lain. Nah, selaras dengan pemahaman secara ekologi, menurut Leopold juga secara filosofis, etika dipandang sebagai sebuah kesadaran individu untuk berinteraksi sosial. Jadi apa namanya dalam konteks ini tuh interaksi sosial berarti menghormati individu yang lain sebagaimana pemahaman kita ya teman-teman ya. Setiap makhluk tuh kan memiliki kecenderungan alami untuk saling bergantung dan mengaktifkan dapat kita katakan mode kerjasama atau biasanya kalau di biologi itu disebut dengan simbiosis yang ada banyak macamnya itu ya. Nah, menurut Leopold sendiri, posisi manusia dalam semesta itu tidak ada bedanya dengan makhluk lain, sebagaimana air, terus kemudian tanah, hewan, dan lain-lain. Maka sebagai sesama anggota komunitas inilah sudah seharusnya manusia bersimbiosis dengan entitas lain tersebut. Namun di samping kecenderungan untuk simbiosis, Leopold itu tuh menekankan bahwa hal yang lebih penting dari sekedar simbiosis itu adalah saling menghormati antar entitas. Jadi penghormatan yang dimaksud itu dalam hal ini tuh memberi hak hidup bagi anggota komunitas yang lain, sebagaimana saya sampaikan yang tadi. Dalam bukunya yang berjudul Ascent County Almanac, itu tuh Leopold menuangkan kritiknya tentang manusia yang memandang entitas lain hanya sebagai properti. Nah, hal inilah yang menimbulkan krisis ekologi itu dimulai. Oleh sebab itu, Leopold memunculkan atau memperkenalkan sebuah konsep yang disebut dengan konsep ekosentrisme. Nah, pada dasarnya ekosentrisme ini menyelaraskan seluruh komponen di bumi, yaitu antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup, untuk saling menghormati.
Nah, makhluk tak hidup atau yang biasa kita kenal dengan komponen abiotik yang mungkin teman-teman waktu sekolah dulu masih ingat ya, memang seringkali dianggap sebagai properti oleh kita manusia. Namun apakah benar sih yang namanya komponen abiotik itu memang diciptakan, memang ada di bumi, di dunia ini hanya sebagai properti. Nah, di sini sains membuktikan bahwa komponen tidak hidup pun itu tuh memiliki kehidupan atau memiliki peran dalam kehidupan. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk menelusuri fakta tentang debu. Jadi saking remehnya debu ya di mata kita, kita tuh sering kali kalau misalkan lagi meremehkan diri sendiri tuh ngomong, aku mah apa, cuman butiran debu kayak gitu kan ya, sering kali kayak gitu. Nah, padahal ternyata butiran debu pun memiliki peran berharga bagi kita. Nah, sebagai contoh, butiran debu yang ada di gurun Sahara. Nah, debu di gurun Sahara itu tuh biasanya akan dibawa oleh angin ke arah Laut Atlantik. Nah, debu di Laut Atlantik ketika sudah memasuki area Laut Atlantik ini, debu tuh punya peran. Jadi perannya sebagai apa sih? Nah, perannya itu sebagai hurricane killer atau pembunuh badai siklon. Jadi ketika ada badai di laut itu tuh debunya punya peran untuk menghentikan si badai seperti itu. Nah, ketika sudah memasuki area Laut Atlantik itu masuk juga ke laut dalam. Jadi setelah berperan sebagai hurricane killer, dia masuk ke laut dalam. Perannya apa? Si debu itu punya peran untuk membawa sumber makanan bagi mikroorganisme laut. Sebagaimana yang kita ketahui ya teman-teman, kalau mikroorganisme laut itu punya peran menyerap emisi karbon dan menghasilkan 50%. Jadi sebenarnya dibandingkan pohon-pohon itu lebih banyak mikroorganisme laut yang menghasilkan 50% oksigen bagi bumi kita. Nah, tidak berhenti di situ ternyata. Jadi butiran debu itu sebagian juga terbawa ke hutan Amazon. Bayangkan jaraknya dari Gurun Sahara, hutan Amazon itu sekitar 10.000 kilometer. Dan debu yang terbawa itu sekitar 27 juta ton per tahun. Nah, kalau teman-teman tahu, hutan Amazon itu sebenarnya kurang subur. Kalau secara penampakan ya kita lihat hutan Amazon mungkin hutan hujan apalagi hijau dengan penampakan hijaunya itu tuh pasti kita akan menyangka bahwa di sana subur sekali. Tapi sebenarnya di sana itu hujan selalu menyapu nutrisi yang dibutuhkan oleh hutan Amazon itu sendiri yaitu terutama fosfor. Nah, di sini perannya si debu dari gurun Sahara. Jadi debu dari gurun Sahara itu ya mengandung bangkai binatang dan diatom. Diatom itu semacam algae. Nah, itu yang kaya akan fosfor yang kemudian dipindah ke hutan Amazon. Bahkan penelitian-penelitian teman-teman nanti bisa searching ya kalau menegaskan bahwa kesuburan di hutan Amazon itu sangat-sangat bergantung oleh adanya debu dari gurun Sahara. Nah, berdasarkan fakta sains tersebut menguatkan argumen Aldo Leopold bahwa etika terhadap keseluruhan ekosistem itu merupakan hal penting yang harus diperhatikan, bahkan ke komponen abiotik sekalipun. Karena pada dasarnya sekecil butiran debu itu tuh punya peran penting terhadap kelangsungan ekosistem lain. Oke, berbicara soal debu dan penghormatan terhadap entitas lain selain manusia, mungkin telah lama dilakukan oleh masyarakat Nusantara dengan berbagai macam kearifan lokalnya ya. Kearifan hidup yang saling menghormati terhadap entitas selain manusia sebagaimana yang telah dicetuskan oleh Aldo Leopold tadi itu pada dasarnya telah dimiliki oleh masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat kita di masa lampau itu memperlakukan ekosistem sebagai sesama yang harus dihormati. Bahkan masyarakat mempercayai bahwa merusak alam itu dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Meskipun dasar yang digunakan oleh masyarakat kita adalah sesuatu yang mistis dan mitos, tetapi dampak dari kepercayaan tersebut itu baik untuk kelestarian alam. Seharusnya sebagai generasi era sains modern, kita perlu mengkaji kepercayaan-kepercayaan tersebut bukan justru melabelinya sebagai mitos, lantas meninggalkan kepercayaan tersebut tanpa mendalaminya terlebih dahulu. Sesuatu yang dianggap mitos menjadi sulit untuk dikaji di era sains modern. Bahkan di dunia filsafat pun, sebagian berpandangan bahwa mitos bukanlah bagian dari filsafat. Padahal apabila menengok pada perkembangan filsafat di Eropa, Augustus itu menjelaskan bahwa perkembangan dibagi menjadi masa religius dan masa metafisis sebelum sampai pada masa positivisme. Jadi kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu pada dasarnya telah sampai pada tujuan yang dikemukakan oleh Aldo Leopold maupun organisasi-organisasi lingkungan hidup saat ini.
Masyarakat itu mempercayai adanya penunggu di suatu wilayah, sebagai contoh di wilayah hutan, sehingga masyarakat tidak melakukan perusakan terhadap hutan tersebut. Meskipun saat itu tidak terdapat penjelasan ilmiah tentang sebab akibat perusakan hutan, namun masyarakat memiliki kepercayaan bahwa merusak hutan dapat menyebabkan bencana yang merugikan masyarakat itu sendiri. Mungkin salah satu contoh masyarakat yang masih menjaga tradisi untuk melestarikan hutan adalah masyarakat Beji di hutan Wonosadi di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Gunung Kidul ya di Jogja. Masyarakat Beji itu memiliki kesadaran untuk merawat hutan adat Wonosadi yang mengakar kuat karena adanya mitologi dan sejarah hutan. Dalam menjaga ekstensi hutan Wonosadi itu, masyarakat Beji menerapkan konsep kesadaran realitas dengan tekun atau sungguh-sungguh, tekan atau petunjuk, dan tekan atau mencapai cita-cita. Jadi tak hanya itu, masyarakat juga memegang prinsip kesadaran mitologi yaitu Sangkan Paraning Dumadi. Dalam konsep tersebut, masyarakat memahami bahwa Ibu Pertiwi itu merupakan anugerah dari Tuhan yang memberi penghidupan. Oleh karena itu, masyarakat senantiasa berpegang teguh untuk memperlakukan tanah di wilayahnya dengan penghormatan sebaik-baiknya. Contoh kearifan lokal di hutan Wonosadi tersebut itu merupakan salah satu bukti bahwa mitologi itu memiliki fungsi penting dalam melaksanakan etika terhadap lingkungan. Meskipun pada saat itu masyarakat belum mampu menjelaskan sebab akibat perusakan hutan secara logis dan ilmiah, tetapi tujuan utama yang diupayakan oleh masyarakat modern saat ini itu telah tercapai di Wonosadi sejak lampau. Bahkan kondisi saat ini, meskipun telah terdapat berbagai macam penjelasan ilmiah tentang sebab akibat perusakan lingkungan, tetapi kenapa kerusakan lingkungan itu masih tetap terjadi? Hal ini menyiratkan pernyataan bahwa yang sebenarnya membuat manusia menjadi perusak bukanlah kurangnya pengetahuan itu sendiri, melainkan hasrat manusia yang tak terkendali. Lantas adakah tradisi lama yang membantu untuk mengekang hasrat manusia yang tak terkendali tersebut ya? Dalam tradisi masyarakat Jawa, menurut Clifford Geertz, terdapat sebuah tradisi puasa. Puasa itu menjadi tradisi masyarakat Jawa yang sebagian besar untuk tujuan kekuatan dan intensitas spiritual. Pelaksanaan puasa itu merupakan wujud dalam mengontrol hasrat manusia, sehingga dapat menjadi proses purifikasi terhadap berbagai keburukan yang dimiliki oleh manusia. Puasa juga merupakan tradisi yang ada di setiap agama. Seharusnya laku tersebut perlu diinternalisasi oleh manusia untuk dapat menahan diri dari hasrat merusak alam dan lingkungan. Namun ketika kita melihat realitas dan kenyataan sekarang, sedangkan internalisasi dan penghayatan atas makna puasa itu sendiri ya, fenomena yang terjadi saat ini justru menunjukkan sebaliknya. Masyarakat banyak yang melaksanakan puasa hanya sebagai sebuah formalitas dan rutinitas daripada sebuah tradisi dengan pemaknaan yang mendalam untuk mengontrol hasrat manusia. Bahkan masih dalam konteks berpuasa ya, ketika waktu berbuka tiba, manusia tidak lagi dapat menahan hawa nafsu dan justru melampiaskan nafsunya saat berbuka. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika ternyata manusia itu masih kesulitan untuk menahan hasrat untuk tidak merusak entitas di luar dirinya. Hal ini bisa sangat berbahaya ketika kita dihadapkan dengan perkembangan revolusi industri ke depan. Seperti yang dikatakan oleh Klaus Schwab, perkembangan industri ke depan itu merupakan perkembangan yang berfokus pada fisik, digital, dan biologis. Namun revolusi industri tersebut tidak menyentuh aspek spiritual dan moralitas seseorang. Semestinya kemampuan luar biasa dari perkembangan industri yang akan dihadapi oleh masyarakat harus sejalan dengan aspek spiritualitas dan moralitas dari individu tersebut. Karena problem kita itu terletak dalam diri manusia itu sendiri ya. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas software dalam diri manusia itu semestinya dapat menjadi pegangan untuk menghadapi revolusi ke depan, di samping aspek hardware yang perlu terus-menerus diasah dan dikembangkan. Manusia semestinya bisa hidup bersama dengan pengetahuan dan alam, karena manusia itu merupakan bagian dari komunitas yang ada di alam semesta, baik biotik maupun abiotik. Pandangan filsafat ini itu menjadi hal yang relevan dan penting, karena perubahan yang akan terjadi di masa depan itu akan memberikan dampak yang luas di berbagai lini kehidupan kita, termasuk aspek lingkungan. Mungkin sekian pemaparan dari kami dan terima kasih. Waktu dan sharingan saya kembalikan ke moderator. Matur suwun. Oke, terima kasih Mbak Retno dan Mas Ahmad Mustafid atas materi yang sudah dipaparkan. Luar biasa sekali, tadi kita sudah mendengarkan soal etika, bahwa entitas abiotik juga perlu kita hormati ya, dan segala macam. Oke,
Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Mas Ardi Wina Saputra dengan temanya transmodernisme sebagai jalan kebangkitan filsafat Nusantara. Oke, waktunya sama 20 menit. Kepada Mas Ardi Wina Saputra, waktu dan jaringan saya persilakan. Terima kasih Mas Raffi, dan juga terima kasih rekan-rekan Pilopes yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan ya, saling berbagi diskusi. Sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Retno tadi, apabila mungkin nanti dari rekan-rekan ada yang mau menambahkan, itu dipersilahkan ya terkait dengan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon izin saya membagikan layar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Bentar, saya baik, ini materi yang saya sampaikan ya. Transmodernisme sebagai jalan kebangkitan filsafat Nusantara. Latar belakangnya adalah fenomena mutasi virus corona ya, yang terjadi sekitar 2 tahun terakhir ini. Kemudian adanya fenomena waxfobia, coronafobia, infodemi, bagaimana informasi tersebut membuat malah memperparah keadaan, memperparah penyakit, memperparah virus corona itu ya. Bahkan di beberapa kasus, di beberapa daerah, salah satunya di tempat saya ya, di salah satu kampung di Malang, itu di tempat saya lahir, itu ada yang dia di karantina, kemudian saat di tempat karantina itu dia gila, dan dikembalikan ketika pulang, dia dalam kondisi gila, seorang ibu-ibu, itu kasihan sekali. Jadi ketakutannya melebihi penyakit fisiknya. Gitu. Kemudian ada juga yang ketiga ya, fenomena daerah bebas corona. Jadi ketika di Indonesia ini dilanda corona, tetapi ada daerah-daerah ya yang ternyata bebas corona, seperti Serang bagian timur, kemudian ada Pulau Taliabu, Yaukimo, Mamboraya, Pegunungan Arfak, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan, Kabupaten Jogiai. Itu yang data yang saya dapatkan dari Kompas ya. Saya yakin masih ada mungkin daerah-daerah lain yang terbebas dari virus corona atau terdampak kecil dari virus corona ini. Kemudian ketika kita berada dalam kondisi pandemi ini, adanya fenomena yang keempat itu fenomena wedang uwu, bagaimana wedang uwu, empon-empon, rempah-rempah itu diangkat kembali, istilahnya namanya diangkat kembali, kemudian dikonsumsi kembali, padahal telah lama tidak dikonsumsi atau bahkan dilupakan atau bahkan disepelekan, atau bahkan ada juga beberapa anak-anak ya yang melihat kemasan wedang uwu itu seperti jambi-jambi itu. Tetapi ketika virus corona ada dan wedang uwu itu baik kemasannya itu dijual dalam bentuk potongan-potongan rempah-rempah itu yang diplastiki itu, mereka tahu kalau itu ternyata wedang uwu dan ternyata sangat berguna gitu, mengatasi virus corona. Yang ketiga dan yang keempat ini merupakan wujud dari kecakapan ya, sebuah kecakapan falsafah Nusantara yang telah lama hilang atau telah lama ditinggalkan. Ya. Kemudian kemana perginya kecakapan itu? Kemana perginya kecakapan Nusantara itu? Karena saya yakin setiap daerah di Nusantara ini memiliki kecakapannya masing-masing. Ya, kedekatan dengan alam seperti yang disampaikan oleh Mbak Retno tadi. Itu memiliki kecakapan-kecakapannya masing-masing, memiliki pengetahuannya masing-masing yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Lantas, kemana perginya kecakapan itu? Jadi kita akan mencoba untuk membedah ya ini. Adanya penemuan mesin uap oleh James Watt ya. Kemudian
penemuan mesin uap ini menyebabkan revolusi industri yang telah dijelaskan tadi dengan sangat detail ya. Kemudian setelah revolusi industri itu muncullah beragam mesin-mesin ya, mesin-mesin yang lain, salah satunya adalah mesin cetak oleh Gutenberg, sehingga dapat disebut sebagai revolusi Gutenberg, revolusi mesin cetak, penggandaan naskah ini. Nah, inilah merupakan awal dari era modernisme. Kemudian revolusi industri dan revolusi Gutenberg, ya, ini ternyata berdampak pada sifat rasa ingin tahu manusia terhadap kondisi manusia lain di luar wilayahnya. Jadi ada semacam sifat keingintahuan. Pertamanya didasari oleh keingintahuan ya, ingin tahu terhadap kondisi manusia lain di luar wilayahnya. Manusia melakukan pelayaran, kemudian mengeksplorasi wilayah-wilayah lain, hingga melakukan ekspansi dan juga kolonialisasi. Ternyata hal-hal ini membuat keserakahan manusia ya, keserakahan manusia untuk menguasai. Hasratnya adalah hasrat menguasai, hasrat kolonialisasi. Kemudian kolonialisasi awal ya, itu berupa eksploitasi, baik dalam bentuk eksploitasi wilayah hingga berujung pada eksploitasi fisik. Kita melihat banyak sekali peristiwa perbudakan, kemudian penyiksaan yang itu dilakukan secara barbar dan banal ya, kasar sekali. Hal tersebut tentu mengakibatkan banyak sekali kematian-kematian fisik. Kematian-kematian fisik ini kemudian direvisi dalam bentuk baru, tapi pada dasarnya tetap kolonialisasi melalui yang namanya pemberadaban. Pemberadaban dapat dikatakan salah satu bagian dari politik etis ya, kemudian politik aksara, kemudian politik bahasa melalui sastra khususnya ya. Pemberadaban di sini maksudnya sebenarnya adalah bangsa yang tidak mengenal aksara Latin, maka perlu diberadabkan. Dan hal tersebut terjadi di Nusantara. Ketika masyarakat Nusantara saat itu belum semua mengenal aksara Latin, apakah mereka tidak cerdas, apakah tidak beradab? Tentu sudah beradab dengan kecakapan lokalitas, kecakapannya masing-masing ya, falsafahnya masing-masing. Tetapi ketika kolonialisme baru ini datang dengan wujud yang lebih halus, dengan pemberadaban tadi, dikatakan bahwa yang menguasai aksara Latin yang lebih beradab, maka disitulah mulai terjadi degradasi kecakapan, degradasi pemikiran, terlebih degradasi pemikiran yang radikal, yang mengakar, ya, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu. Contohnya di sini yang paling mudah adalah saya memberikan contoh bukunya Pak Peter Carey terkait dengan perempuan-perempuan perkasa di Jawa. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa perempuan-perempuan Jawa itu perkasa, baik secara mitologi, dimitoskan, ataupun secara aslinya. Banyak mereka yang bergabung pada kesatuan-kesatuan, menjadi tentara, ahli penembak, itu seperti itu. Namun ketika adanya politik aksara ini, posisi perempuan benar-benar dilemahkan. Ya. Salah satunya adalah melalui sastranya Ida Sima itu, sehingga membuat perempuan menjadi sangat kelas 2 sekali. Kemudian, dan itu direproduksi terus-menerus pada anak cucu, sehingga yang terjadi adalah banyaknya degradasi nilai-nilai perempuan-perempuan perkasa yang justru turun keperkasaannya karena sastra itu. Baru 100 tahun itu Pram mencoba melawan dengan bumi manusia. Gitu. Sehingga pemberadaban, politik etis, politik aksara, politik bahasa yang paling mudah merajuk melalui
sastra ini membuat adanya kematian kecakapan Nusantara tentunya ya. Banyak sekali yang mati, salah satunya yang tadi yang perempuan perkasa itu yang saya sebutkan. Pun saya yakin mulai dari jamu-jamu, mulai dari pengobatan, mulai dari hal-hal lainnya turut terdegradasi. Kalau kita tahu ada lagu nenek moyangku seorang pelaut, karena memang dulu masyarakat kita masyarakat maritim, dan saat itu dikenal sebagai pembuat perahu yang sangat ditakuti. Tetapi karena adanya model-model pemberadaban tadi, kolonialisme tadi, kemampuan untuk membuat perahu tersebut hilang karena fokusnya dari maritim dialihkan ke agraris. Sehingga melalui aksara inilah sebenarnya kaum kolonial dapat mengarahkan pihak yang terjajah sesuai dengan yang diinginkan, dan dampak lainnya tentu adalah degradasi nilai-nilai kecakapan yang sudah tertanam sejak leluhur. Kematian fisik dan kematian kecakapan ini mengakibatkan hancur lebur filsafat Nusantara. Dari contoh yang saya berikan tadi adalah contoh yang sebagian kecil saja. Saya yakin masih banyak contoh-contoh lain yang terdegradasi kecakapannya, falsafah hidupnya terdegradasi karena kolonialisme itu tadi. Setelah era modernisme, kita beranjak pada era postmodernisme ya. Adanya kritik terhadap modernisme, kemudian adanya banyak sekali kesadaran ya di era postmo ini. Kesadaran terhadap sumber daya alam yang terbatas, kesadaran lingkungan, ya, kesadaran terhadap sumber daya alam yang terbatas dan kesadaran lingkungan tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Baik, ada pula kesadaran kelas. Jadi kesadaran kelas, kesadaran untuk mendefinisikan diri ya, mendefinisikan diri. Setelah sebelumnya ada definisi bahwa Barat adalah yang terbaik, West the best. Kemudian bagaimana Timur juga harusnya bisa mendefinisikan diri gitu. Edward Said pun mengkritiknya dengan orientalisme ya. Kesadaran-kesadaran untuk mendefinisikan diri, mendefinisikan tubuh gitu ya. Dan tidak didefinisikan oleh orang lain. Kita melihat juga banyak juga di Nusantara ini yang didefinisikan oleh aksara Latin, sehingga kesempatan masyarakat Nusantara untuk mendefinisikan diri sendiri kurang. Nah, kesadaran mendefinisikan diri sendiri inilah merupakan salah satu dari penanda era postmodernisme. Kesadaran-kesadaran ini, dan tentu masih banyak kesadaran lain ya. Inilah yang ketika diakumulasi menjadi sebuah kesadaran yang dinamakan kesadaran untuk merdeka. Jadi adanya kemauan untuk merdeka. Dalam buku Orientalisme ini pun dikatakan bahwa Barat dan Timur itu adalah istilah imajiner. Australia berada di timur, tapi mereka tidak mau dikatakan sebagai bangsa timur. Gitu, sehingga pendefinisian hal itu adalah hal yang memang harusnya dilakukan oleh setiap wilayah. Termasuk dalam hal ini perempuan juga mulai mendefinisikan diri, ya, tidak didefinisikan diri oleh pihak maskulin. Gitu. Intinya adalah era postmodernisme mengajak masyarakat untuk mulai sadar atas kebarbaran masa lalu, sadar atas eksploitasi yang telah dilakukan, atas banalitas-banalitas yang dilakukan, sehingga mereka mulai berkeinginan untuk merdeka. Merdeka dimulai dari mampu untuk mendefinisikan, untuk menerangkan dirinya sendiri pada orang lain. Bukan didefinisikan, bukan diartikan oleh orang lain. Oke, ya ini ya kesadaran untuk merdeka. Kesadaran untuk merdeka karena adanya kesamaan nasib, kemudian timbul perlawanan, kemudian adanya konsolidasi, melakukan aksi massa,
Dan hal ini dipengaruhi oleh media massa. Kesadaran merdeka yang saya maksudkan di sini bukan hanya kesadaran merdeka sebuah negara, tetapi kesadaran merdeka secara utuh, ya, sama adanya kesamaan nasib. Kemudian dari kesamaan nasib itu timbullah perlawanan yang terkonsolidasi sehingga membentuk sebuah aksi massa. Kesamaan nasib tersebut diketahui dari media massa yang berkembang saat itu, media massa seperti radio, koran, gitu, yang membuat manusia tahu, oh di wilayah yang jauh di wilayah sana ada yang nasibnya sama seperti saya, gitu. Kemudian merepresentasikan diri sehingga dapat juga didengarkan oleh manusia-manusia di wilayah lain. Sehingga media massa ini merupakan salah satu sarana untuk membentuk kesadaran merdeka. Media massa lama-kelamaan berkembang. Nah, lama-kelamaan media massa ini berkembang, terbentuklah budaya massa, kemudian lokalitas yang dianggap kecil ternyata mampu bergaung, ya, berkat media massa. Nasib tadi yang dirasakan oleh 1-2 orang di suatu wilayah itu ternyata mampu bergaung sehingga akhirnya menimbulkan kesadaran kesamaan nasib tadi. Gitu. Ini yang disebut dengan konsep global village, ya. Dan dari media massa tadi adanya revolusi McLuhan. Kita berpindah dari galaksi Gutenberg yang sekedar mesin cetak yang sekedar dicetak menjadi galaksi McLuhan. Ya, adanya global village. Di galaksi McLuhan ini, media merupakan penyampai pesan, ya. Media sangat berfungsi untuk menyampaikan pesan. Dalam pesan tentu terdapat ideologi, terdapat kuasa, gitu. Dan media ini, media penyampai pesan ini faktanya semakin lama semakin berkembang, ya. Berkembang untuk terhubung dan terkoneksi, sehingga keterhubungan dan konektivitas semakin lama pun semakin maju. Dan diramalkan ini, ya, jaringan dunia yang sangat besar, hanya World Wide Web ini, ya, yang kita gunakan sekarang ini. Karena biar bagaimanapun manusia terus mengembangkan pengetahuannya dalam hal menyampaikan pesan. Gitu. Dari sinilah, Mas, waktunya 3 menit lagi. Oke, dari sinilah ada transmodernisme, ya. Adanya kemajuan media komunikasi, kemudian ditemukan komputer, lalu membawa kita pada galaksi Microsoft, kemudian konektivitas satu sama lain meningkat, kita berada pada era mahadata, dan adanya revolusi ilmu pengetahuan, serta adanya penemuan baru. Pencirinya ada sekitar 35 penciri transmodernisme yang sebenarnya sedang kita lakukan sekarang ini. Nah, inilah momentum kebangkitan filsafat Nusantara, ya. Kita memiliki kebertubuhan baru yang trans, ya, dimensi baru. Inilah sebenarnya yang dapat kita jadikan sebagai momentum kebangkitan filsafat Nusantara. Ini yang slide terakhir. Kita berpindah dari kelisanan primer ke aksaraan dan sekarang kita berada pada kelisanan sekunder. Digitalisasi naskah, aksara daerah, kolaborasi untuk mentransliterasikan kajian-kajian naskah kuno, kemudian mendiseminasikan dalam berbagai kanal, ya, YouTube atau media sosial atau yang dilakukan seperti ini, dan adanya inovasi dari generasi digital serta rekonstruksi di ranah hybrid ini merupakan wujud jalan kebangkitan untuk filsafat Nusantara melalui era transmodernisme. Jadi ini pada intinya adalah transmodernisme merupakan momentum, ya, yang dapat digunakan sebagai pembuka jalan atau meneroka bangkitnya filsafat Nusantara. Momentum ini digunakan atau tidak itu bergantung pada generasi digital yang sekarang. Seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Cloves dengan filsafat Nusantara, mengangkat filsafat Nusantara melalui kanal YouTube dan sebagainya, ini juga merupakan momentum nyata, gebrakan nyata untuk mengangkat kembali filsafat, falsafah atau kecakapan Nusantara.
Seperti itu Mas Wafi, mungkin nanti bisa kita lanjutkan di diskusi. Oke, terima kasih Mas Ardi atas materinya luar biasa ya. Tadi mengelaborasikan momen transmodernisme dengan apa yang sudah kita punya sejak awal. Luar biasa. Oke, sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab. Teman-teman bisa bertanya melalui chat atau open mic. Dan ini sembari menunggu teman-teman yang lainnya untuk bertanya, udah ada pertanyaan dari Didi Utami. Terima kasih presentator for your great explanation. Just wanna take a note. Sejauh yang saya ketahui, penggunaan AI di Indonesia yang paling kuat salah satunya justru digunakan di sektor lingkungan. Saya lupa nama konkret produknya, tapi alat tersebut digunakan untuk mengukur entitas tertentu di hutan. Yang ingin saya tekankan, teknolog menggunakan pendekatan antropomorfisme atau pemberian atribut kemanusiaan terhadap non-organisme, semisal Mother Earth atau hutan sebagai paru-paru dunia dan sebagainya, untuk menumbuhkan kepentingan lingkungan dari basis teknologi. Yang ingin saya tanyakan, menurut para presentator, seberapa meyakinkannya kah pendekatan ini, atau pendekatan lain yang berusaha bridging mysticism dan teknologi untuk kepentingan alam di Indonesia? Adakah bahaya dari cara pandang tersebut, semisal kan alam adalah ibu kita dan ibu seyogyanya provide untuk anak-anaknya, maka kita boleh untuk meminta sesuatu alam as ibu, toh dia juga dapat direproduksi. Terima kasih, sorry panjang. Oke, mungkin ini pertanyaan spesifik untuk materi pertama ya. Nanti kalau misalnya Mas Ardi mau menambahkan boleh. Mungkin dari Mbak Retno atau Mas Mustafid mau menjawab. Silakan. Ya, mungkin saya dulu izin untuk menjawab ya. Tadi mungkin saya menangkap pertanyaannya itu seberapa meyakinkan pendekatan ini untuk kepentingan alam, gitu kan ya. Jadi mungkin sebelum menjawab itu kita perlu menengok ke salah satu peradaban yang besar di timur seperti di Jepang, gitu kan ya. Di Jepang itu baru ini itu mempopulerkan istilah Society 5.0, yaitu masyarakat yang menjadi pusat yang berpusat pada manusia, yaitu berbasis teknologi dan revolusi industri kayak gitu ya. Jadi di Society 5.0 itu dia memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat dari revolusi keempat, yaitu alienasi di relasi sosial, kesenjangan digital yang mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi, terus penggunaan teknologi yang terfragmentasi secara kerangka kesejahteraan bersama kayak gitu kan ya. Terus mungkin dalam konteks Indonesia sendiri mungkin kita perlu ibaratnya menghubungkan hal tersebut ke alam dan lingkungan kita. Mungkin selanjutnya bisa ditambahkan oleh Mbak Retno tentang Mother Earth dan lain-lain. Baik, saya ingin sedikit menambahkan ya. Yang saya soroti tadi juga ada, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Didi Utami atas pertanyaannya, menarik sekali. Saya menyoroti tentang yang namanya bumi kita itu dianggap sebagai ibu oleh kita, gitu kan. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa bumi kita tuh juga punya daya tampung sebagai seseorang yang kita mempelajari sains juga ya. Itu tuh kita juga udah melakukan berbagai riset dan sebagainya. Itu tuh bumi kita punya daya tampung tersendiri. Jadi kalau misalkan kita menggunakan secara berlebihan, tentu saja tidak bisa nge-provide keseluruhan sebagaimana ibu kita. Kalau kita mintanya aneh-aneh juga nggak bisa gitu kan. Tapi coba kita tanya kembali pada diri kita, apakah benar kita itu menganggap bumi sebagai ibu kita? Karena seringkali sepertinya saya setuju dengan pernyataan Aldo Leopold juga ya, bahwa seringkali bumi itu atau komponen di luar entitas manusia itu dianggap sebagai pelacur. Jadi setelah digunakan, setelah diambil keuntungan bagi kita, kenikmatannya itu dibiarkan, nggak dipikirin lagi akibatnya seperti apa, seperti itu. Itu seringkali yang ada di pandangan kita, terutama mungkin antropocentrisme ya, yang masih kita idam sampai saat ini gitu kan ya. Nah, selain itu saya juga ingin menambahkan sedikit tentang apakah
perpaduan mungkin ya antara mistisism dengan teknologi itu sebagaimana yang sudah disampaikan Mas Ahmad Mustafid tadi, mungkin dapat menjadi ideal ketika keduanya dipadukan. Kalau kemarin Mas Albert itu menyampaikan tentang bioetika yang semoga bisa diterapkan di Indonesia seperti itu. Nah, akan sangat bagus sekali kalau misalkan dipadukan dengan budaya kita seperti itu. Kalau kemarin mungkin Mas Albert bilang kalau bioetika Nusantara itu masih agak-agak utopis gitu ya. Tapi kalau misalkan bioetika di Nusantara, nah itu masih ada kemungkinan sambil pelan-pelan nanti kita masukkan nilai-nilai yang kita miliki sendiri seperti itu. Jadi mungkin demikian. Semoga dapat menjawab ya Mbak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Mustafid dan Mbak Retno atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Puji Wismantara, mungkin bisa on mic, Bapak. Silakan. Oke, terima kasih. Ini saya secara khusus bertanya kepada Mas Ardi ya, terkait dengan ini pertanyaan saya. Ya, bagaimana cara kita menggali kembali filsafat Nusantara, ya, yang tentu berdimensi intelektual sekaligus spiritual, yang artinya bagaimana dalam filsafat Nusantara kita di masa lalu itu sebenarnya menekankan aspek penalaran sekaligus juga intuisi sebenarnya, ya. Yang ini sebenarnya merupakan suatu cara berfilsafat yang sebenarnya sudah cukup canggih dengan banyak sekali peradaban kita itu sebenarnya sudah cukup maju sejak dulu gitu ya. Dan kita gitu ya, mengingat kita itu sebenarnya di sini artinya kita itu memiliki sistem pemikiran sendiri, dan sistem pemikiran itu gitu ya, itu memang sudah sejak lama ingin dihapus oleh kolonialisme, dan perkembangan terakhir dari upaya penghapusan itu adalah dengan adanya politik etis gitu ya, yang kemudian politik etis tersebut itu benar-benar menghilangkan lah istilahnya itu ya, menghilangkan ingatan manusia Nusantara itu dari sistem pemikirannya gitu ya. Dari sini kemudian akhirnya apa? Akhirnya pola pikir manusia Nusantara gitu ya, yang tadinya itu berpijak pada filosofinya sendiri, itu akhirnya karena dampak politik etis dari sistem pendidikan itu kemudian sama dengan pola pikir orang eurosentrisme gitu ya, pola pikirnya. Yang ini dampaknya sekarang ini kita itu kan seolah-olah itu nggak bisa lebih unggul daripada Barat gitu ya, atau Eropa ya karena kita itu hanya istilahnya itu mengunyah dari reman-reman hasil pemikiran mereka itu saja gitu ya, sehingga ada kecenderungan kita berkutat di sistem pemikiran yang khas eurosentris gitu ya, dan kemudian melupakan sistem pemikiran kita sendiri. Ya, itu terus gimana gitu loh ya? Apakah tadi dari Mas Ardi tadi menekankan konsep transmodernisme itu bisa menjadi alternatif solusi? Gitu ya, itu penjelasannya itu gimana? Karena apa? Karena transmodernisme bagaimanapun juga itu mengandung karakter modernisme juga, gimana modernisme inilah yang istilahnya juga ada bias-bias kolonial di situ gitu loh, yang tentunya juga menghambat gitu loh ya, bisa menghambat bagaimana kita menggali sistem pemikiran kita sendiri gitu ya. Nah, mungkin saya minta penjelasan itu ya, terutama transmodernisme ini kira-kira apakah merupakan suatu formula yang tepat gitu ya, suatu kontinum lah, suatu obat gitu ya, atau gimana gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Puji. Mungkin untuk Mas Ardi bisa dijawab pertanyaan Bapak Puji. Baik, terima kasih Pak Puji ya, juga melengkapi bagaimana degradasi cakapan telah diakibatkan oleh politik etis ya. Permasalahan yang sekarang kita hadapi khususnya pada generasi-generasi muda dan juga
yang sedang kita hadapi bersama adalah bagaimana upaya kita untuk memberikan penyadaran atau istilahnya mengenalkan lagi rebranding filsafat Nusantara atau kecakapan-kecakapan Nusantara tersebut pada generasi-generasi muda yang sekarang mereka tentunya berpola pikir digital. Karena mau tidak mau Pak Puji, memang kita tidak bisa untuk menghindari kondisi seperti ini di era digital ini, fisik atau di era digital ini atau anak-anak yang kita sebut sebagai anak-anak digital, fisik dan digital, ini mau tidak mau kita harus masuk ke era tersebut, era yang trans itu, era hybrid itu. Nah, lantas bagaimana cara kita memasukkan filsafat Nusantara pada mereka? Nah, inilah yang sebenarnya transmodernisme kita jadikan sebagai alat, kita jadikan sebagai media saja, Pak. Kita jadikan sebagai media penyadaran pada generasi digital dan generasi yang sekarang berada pada entitas maya dan juga pada ranah-ranah virtual itu bahwa pernah ada, dan masih ada, dan memungkinkan untuk diadakan kembali sebuah kecakapan, sebuah falsafah Nusantara itu. Kita tahu seperti Jagat Mandala di kanal YouTube itu sangat mengedukasi sekali. Jadi era transmodernisme ini sebenarnya hanya membuka saja. Sejauh senyampang sependek yang saya tahu, ini hanya membuka saja. Membuka, menyadarkan kembali saja bahwa pernah ada seperti ini, pernah ada seperti ini, pernah ada kecakapan seperti ini, nenek moyang kita seperti ini, pernah memiliki kecakapan ini, dan alangkah baiknya kecakapan-kecakapan tersebut yuk diteruskan lagi. Gitu. Bisa jadi tindak lanjut dari era transmodernisme nanti itu bergantung pada anak-anak generasi digital nanti yang akan mengembangkan. Bisa jadi mereka dapat menemukan lagi aspek yang tadi Bapak katakan sebagai spiritualitas, intelektualitas itu dengan kebertumbuhan baru gitu. Karena kalau ini momentum ini kita lewat, kita tinggalkan begitu saja, Pak, maka akan semakin tenggelam kecakapan-kecakapan Nusantara tersebut. Itulah yang sebenarnya paling kita takutkan. Kita bersama takutkan adalah ketenggelaman, degradasi yang semakin terpuruk, terbenam jauh itu. Oleh sebab itu, ini transmodernisme ini kita jadikan sebagai sebuah momentum awal, itulah tadi saya sebutkan sebagai meneroka, taruko, membuka, teroka, itu. Begitu, Bapak. Oke, terima kasih Mas Ardi atas jawabannya yang luar biasa ya. Saya kira sudah cukup terjawab. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Pak Ade Imam Julipar, mungkin bisa on mic, silakan. Udah terdengar, Mas? Terdengar, silakan. Pak. Jelas? Jelas, Mas? Jelas. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Saya mau ini aja, Pak. Tadi sepertinya ada semacam paradoks ya dari proposisi, dari diksi filsafat Nusantara katanya. Filsafat tapi Nusantara, sedangkan secara kalau kita tarik secara historis itu kan filsafat berasal dari Barat ya, yang kita tahu semua kan dari zaman Prasokratik ya, Telos, Anaximander yang pusat kajiannya yaitu alam, artinya kosmosentris di situ. Nah, sedangkan setelah Sokrates itu antroposentris, artinya pusat kajian filsafat pusatnya ke manusia kan ini. Nah, terus tadi ya yang saya tadi awal sebutkan ada semacam paradoks gitu. Filsafat Nusantara gitu. Kan saya agak ini juga ada semacam ini Mas, ada mengandung kontradiksi interminis gitu. Ada pertentangan dalam satu pernyataan di filsafat Nusantara, sedangkan akar filsafat sendiri yang kita tahu, kita maupun semua kan filsafat kan berasal dari Barat gitu. Artinya mungkin ini apa, kalau bicara Nusantara berarti kan masuknya filsafat Timur ya. Filsafat Timur notabene itu kan apa ya, tanda kutip seolah-olah irasional, sedangkan filsafat Barat rasional. Nah, yang disebut filsafat
itu kan ada sistem yang ketat untuk sampai pada suatu kesimpulan yang filosofis seperti itu sih, Mas. Jadi saya hanya bertanya, sepertinya ada kerancuan dalam penggunaan diksi filsafat Nusantara gitu. Sedangkan kita tahu sendiri kan Nusantara, khususnya filsafat Timur itu kan lebih kepada teologis metafisis gitu, seperti itu kan. Kita tahu sendiri kan August Comte, sosiologis itu kan membagi tahap pemikiran masyarakat sekaligus pemikiran individu per individu itu menjadi 3 bagian kan, teologis, metafisis, dan positifis gitu, positif. Nah, artinya goal, tujuan dari semua cara berpikir kita itu maksudnya ke positivistik gitu, ke positif, ke pasti positif. Nah, di sini saya hanya ingin mendapat penjelasan, sudah tepatkah diksi atau pemakaian pernyataan filsafat Nusantara, karena yang saya tangkap dari penggunaan proposisi ini agak ada kontradiksi antaraminis. Di satu sisi menyebut filsafat yang kita tahu akarnya dari Barat, sedangkan di sisi lain Nusantara berarti kita kan mau tidak mau bicara masalah filsafat Timur yang notabene dengan yang tadi itu saya sebutkan di August Comte yang menyebutkan itu ada di taraf teologis dan metafisis, belum lagi ke positif gitu. Seperti itu sih. Jadi mohon penjelasannya gitu. Itu aja sih. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Bapak Ade Iya. tadi. Mungkin dari Mbak Retno, Mas Mustafid atau Mas Ardi bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ade tadi. Mungkin dari Mas Mustafid dulu. Oke, mungkin terima kasih Pak Ade ya, pertanyaan yang menarik sekali ya. Apakah tadi kan kita membahas tentang Auguste Comte, tentang sebelum masuk ke positivisme itu ada istilahnya apa tadi, metafisis sama yang satunya tadi ya. Itu mungkin kita melihat dari filsafatnya sendiri itu bagaimana cara pandang ataupun cara berpikir dari masyarakat atau komunitas kayak gitu. Jadi ketika suatu masyarakat itu sudah menghasilkan sebuah ide ataupun gagasan, itu juga istilahnya disebut sebagai hasil filsafat ataupun hasil berpikir dari komunitas masyarakat tersebut ya. Terlepas dari apakah itu sebuah mitos ataupun mitologi, namun hal tersebut itu hasil dari olah pikir manusia atau komunitas yang ada di situ. Sehingga mungkin yang kami tekankan di sini itu filsafat Nusantara itu filsafat yang istilahnya berakar dari Nusantara itu sendiri gitu. Pandangan-pandangan yang ada di Nusantara gitu. Oke, begitu ya. Mungkin dari Mbak Retno atau Mas Ardi mau menambahkan atau sudah cukup? Saya cukup mungkin Mas Ardi. Ya, saya juga pendapat dengan Mas Mustafid ya, jadi pengetahuan tentang hakikat. Ini saja konteksnya di Nusantara. Itulah tadi saya juga mengistilahkan dengan istilah cakapan gitu. Begitu. Oke, jadi gitu ya jawabannya. Karena kembali lagi ke apa itu filsafat. Nanti mungkin Pak Ade bisa gabung di sesinya asal-usul filsafat Nusantara, nanti bisa lebih menggali jawaban di sana. Oke, selanjutnya saya persilakan untuk Pak Teguh Imanto untuk bertanya atau menanggapi. Silakan Bapak Teguh Imanto untuk on mic. Silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Suara saya bisa diterima? Ya. Bisa, Pak. Saya tertarik dengan pembicara yang kedua ya, meskipun yang pertama juga iya. Permasalahannya ingin membangkitkan munculnya filsafat Nusantara. Saya kira filsafat Nusantara itu tentunya banyak, ya banyak. Masalahnya di sini itu adalah gagasan-gagasan yang dilahirkan oleh para pendahulu kita itu berbeda dengan gagasan-gagasan yang ada di dunia barat.
Ini masalahnya. Karena apa? Gagasan-gagasan yang diadakan di Nusantara itu sarana pembentuknya itu tidak cukup mewakili seperti yang di Barat. Kalau di Barat itu kan sudah ada percetakan, sudah ada kertas. Nah, sementara kita yang peradabannya itu lebih dulu, ada di tahun 400 itu, sampai perjalanan berikutnya, itu ditulis di daun lontar. Nah, sementara daun lontar itu bagaimana kita perawatannya? Susah. Makanya itu ketika kita menggali kekayaan-kekayaan budaya Nusantara, mengapa orientasinya itu berkiblat pada Cina? Karena Cina punya budaya tulis, kertas itu ada. Sementara Indonesia daun lontar. Nah, ini bagaimana merampatnya daun lontar itu? Kan digigit-gigitin oleh bakteri-bakteri. Sementara iklim Indonesia dingin. Ya panas, ya dingin, ya hujan. Ya lama-lama kan keropos itu. Nah, ini masalahnya. Nah, di era sekarang digital berpunya peran. Saya setuju dengan pandangan dari McLuhan itu. McLuhan itu mengatakan bahwa bumi itu yang dulunya adalah luas, mungkin dengan teknologi yang diwacanakan oleh McLuhan, bumi itu dalam genggaman, satu genggaman. Adanya dengan handphone itu kita mudah, seolah-olah dunia itu kecil. Sebagai syarat, ingat bahwa peradaban yang dilahirkan sekarang itu adalah sebagai alat. Tapi bagaimana alat itu untuk menyatukan ide-ide itu. Nah, ini strateginya apa? Kalau hanya dalam bentuk wacana ini ya susah lah. Ini kan hanya wacana. Bagaimana wacana itu berkumpul, nah lalu ditindaklanjuti. Saya kira untuk menggali kekayaan budaya Nusantara itu ya kita nggak lepas dari disiplin ilmu lain. Tidak hanya filsafat saja. Kalau filsafat kan angan-angan. Bagaimana misalkan arkeologi berperan, bagaimana biologi berperan, jadi kita bersatu lah. Bagaimana yang terbaik untuk menimbulkan sekaligus mewujudkan budaya filsafat Nusantara. Ya, saya kira itu. Bagaimana strateginya ini, Mas Ardi? Terus yang kedua, ini masalah lingkungan ya, ini susah banget ya. Tapi kalau saya ya mengambil teorinya filsafat dari Socrates. Bolehlah yang lain itu ada yang namanya Nietzsche dengan gejolak, Skopenhauer dengan gagasan. Tetapi sekali lagi kembali pada jiwa, yaitu yang dilontarkan pada kebijaksanaan kita menanggapi. Bagaimana kita menghadapi segala sesuatu yang terus berputar. Pada kenyataannya kan dunia industri juga melanggar aturan. Ada nego-nego, ya semuanya kembalikan pada apa? Kebijaksanaan kita menanggapi segala macam yang bermunculan. Mungkin itu aja ya dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bapak Teguh Imanto. Mungkin dari Mas Ardi bisa langsung dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Teguh Imanto ya, sekaligus pernyataan dari Pak Teguh tadi sekaligus memperkuat bahwa memang kita membutuhkan gagasan-gagasan. Saya tadi juga mencatat adanya gagasan pendahulu yang memang perlu disampaikan lagi, dan itu memang berbeda dengan gagasan Barat. Oleh sebab itu tadi dalam transmodernisme ini, ketika kita memanfaatkan teknologi, maka yang dilakukan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara digitalisasi naskah-naskah kuno, digitalisasi tulisan-tulisan lama, yang itu ketika tidak kita digitalisasi, entah itu dalam bentuk foto, kemudian lalu kita simpan, kita arsipkan, itu maka akan hilang. Sehingga transmodernisme ini dapat digunakan sebagai sarana saja, Pak. Bukan sebagai solusi utama, tetapi sebagai sarana saja. Setelah digitalisasi, betul seperti yang dikatakan Pak Teguh tadi, adalah berkolaborasi. Bisa jadi di daerah tersebut tidak ada filolog. Tempat ditemukannya naskah kuno tersebut, yang ditulis di daun lontar itu, tidak ada filolog. Tetapi di daerah lain ada filolog. Sehingga naskah itu tetap, kondisi keaslian naskah tersebut tetap terjaga dan dapat diterjemahkan oleh filolog dari
dari daerah lain dan sama-sama saling bersatu padu untuk menemukan makna, menemukan gagasan dari pendahulu ini. Gitu. Kemudian inilah yang digunakan, kesempatan inilah di era transmodern, inilah yang dapat kita gunakan di era digital, inilah pola pikir digital itu perlu kita lakukan. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman Pilofest ini kan saya rasa kolaborasi ya dari berbagai sektor disiplin ilmu dan berada pada sebuah ranah digital. Karena kalau hanya dari satu disiplin ilmu saja, betul yang dikatakan Pak Teguh tadi, akan tidak ada hasilnya. Sehingga transmodernisme ini merupakan jembatan atau salah satu media yang ayo kita gunakan bersama. Biar bagaimanapun pola pikir generasi digital, generasi Z dan generasi yang nanti akan datang ini adalah pola pikir digital. Ketika kita semakin menaikkan hal tersebut, maka mereka akan semakin tenggelam sama yang seperti yang saya katakan pada Pak Puji. Itu tadi yang saya benar-benar saya khawatirkan. Maka mau tidak mau kita bersama harus dalam tanda kutip adalah ngalahi ini. Bahkan gagasan yang disampaikan oleh Pak Teguh ini ketika link tautan YouTube ini disaksikan, saya sebarkan misalnya pada adik kelas, adik tingkat yang SMA seperti itu, maka mereka akan tahu, oh iya ternyata para pendahulu memiliki gagasan-gagasan yang terdapat di daun lontar. Nah, itu adalah sebuah upaya awal untuk menindaklanjuti keberadaan filsafat Nusantara dan kecakapan lokalitas yang lainnya. Seperti itu Pak Teguh untuk jawaban pertama. Mungkin kalau jawaban kedua bisa ke Mbak Retno dan Mas Mustafid ya sepertinya. Silakan Mas Mustafid atau Mbak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Teguh, luar biasa sekali ya pertanyaannya. Jadi yang kita sampaikan itu puasa itu bukan istilahnya the one and direct solution dari masalah lingkungan, melainkan masalah utama adalah hasrat manusia itu sendiri ya. Jadi ketika puasa mampu menjadi medium untuk mengontrol hasrat manusia, maka puasa itu juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi persoalan lingkungan itu sendiri. Namun aspek penting, aspek yang kami mau tekankan adalah hasrat manusia yang perlu dikendalikan kayak gitu. Jadi tidak hanya puasa yang merupakan kontrol individu dalam mengatasi persoalan lingkungan, itu juga perlu kontrol kolektif melalui misal hukum dan lain-lain. Jadi kalau kita menilik masa lampau itu sebagaimana yang ada di kerajaan Majapahit itu ya, itu menebang pohon pada malam hari itu tanpa izin, jika dilakukan pada malam hari dan itu akan mendapat hukuman mati gitu. Selain itu hukuman mati juga perlu mengembalikan pohon yang ditebang itu sebanyak 2 kali gitu. Jadi tadi kontrol atas diri sendiri dan juga perlu aturan hukum yang pas buat mengatasi persoalan lingkungan itu sendiri. Itu. Ada tambahan Mbak Retno mungkin? Cukup. Oke, begitu ya. Terima kasih Mas Ardi, Mas Mustafid, dan Mbak Retno atas tanggapan dan jawabannya. Kita bisa bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari YouTube, ada titipan dari YouTube, dari Julius Lilik Andoko. Dalam sebuah diskusi kelas filsafat, manusia disebut sebagai anak tiri alam. Melihat tindakannya mengeksploitasi alam, bagaimana pandangan para pemateri terhadap pernyataan ini? Oke, mungkin dari Mas Mustafid, Mbak Retno, atau Mas Ardi bisa menanggapi. Silakan. Sepertinya ini geser-geser ke kealaman-kealaman ini kayaknya spesifik ke materi Mbak Retno dan Mas Mustafid tadi ya. Mungkin dari Mbak Retno atau Mas Mustafid ingin coba menanggapi. Silakan. Gimana tadi Mas? Manusia sebagai anak tiri alam gitu ya? Ya, dalam sebuah diskusi kelas filsafat, manusia disebut sebagai anak tiri alam, melihat tindakannya mengeksploitasi alam. Bagaimana pandangan para pemateri terhadap pernyataan ini? Ini saya agak roaming nih, karena kalau anak tiri alam kan berarti manusia oleh alam itu dianaktirikan, sehingga nggak dikasih, nggak diprovide sesuatu gitu ya. Mungkin saya nggak tahu pandangannya gimana, cuma saya akan mencoba menjawab ya. Jadi kalau misalkan emang hubungan antara manusia dan alam itu ada beberapa. Jadi ada yang
awal-awal, mungkin kalau saya melihat konteks di Indonesia ya, kalau awal-awal itu tuh manusia dengan alam itu cenderung takut. Makanya dulu, sebagaimana tadi ya sudah dipresentasikan Mas Mustafid tentang kearifan lokal, itu tuh manusia ada ketakutan kalau alam ini jangan sampai nih menimbulkan bencana buat saya atau buat masyarakat. Makanya mereka mensakralkan alam dan menganggap di situ tuh entah ada danyang atau apapun, mungkin itu yang dimaksud anak tiri ya. Jadi mereka merasa ketakutan atau merasa takluk terhadap alam. Nah, tapi ada juga yang hubungan manusia itu mereka mulai memanfaatkan alam. Jadi ada fase-fasenya. Ketika merasa takluk karena mereka belum berpengetahuan, maksudnya belum berpengetahuan sebagaimana kita saat ini terkait dengan alam dan bagaimana pemanfaatannya. Nah, itu memang manusia merasa ditaklukkan oleh alam dan merasa terancam oleh keberadaan alam yang seringkali memang menimbulkan bencana dan sebagainya. Meskipun di masa lampau itu cenderung lebih kecil ya dibandingkan yang sekarang. Nah, yang kedua itu tuh manusia mulai memanfaatkan alam. Namun belum seeksploitatif sekarang gitu ya. Terus yang ketiga, manusia mulai eksploitatif nih ketika udah masuk ke masa antroposentrisme dan sebagainya gitu. Yang keempat, ini angan-angan kita sebagaimana yang saya sampaikan tadi supaya masuk ke ekosentrisme. Jadi kalau menurut pandangan saya mungkin itu tadi yang dimaksud dianaktirikan alam adalah ketika manusia belum memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana dia memanage alam tersebut, memanfaatkannya dengan optimal ya, bukan maksimal. Kalau optimal tuh ya sesuai batasannya gitu. Jadi mungkin seperti itu yang dimaksud tadi. Oke, terima kasih Mbak Retno. Mungkin dari Mas Mustafid atau Mas Ardi ada tanggapan juga? Oke, cukup ya. Ini waktunya masih banyak. Kita geser ke pertanyaan yang lainnya dari Hambali Hamdan. Ingin bertanya terkait digitalisasi teks aksara, mengingat semua infrastruktur digital yang kita gunakan dikembangkan dalam budaya yang masih berangkat dari cara berpikir imperialis barat, forum, dan sebagainya. Apakah akan ada implikasi pada sifat atau properti yang hilang dari filsafat Nusantara, atau malah terasimilasikan oleh filsafat barat ketika dilakukan digitalisasi? Contohnya mungkin seperti praktek diskusi yang tadinya dilakukan oleh komunitas dari segala lapisan sosial, akhirnya hanya bisa diakses oleh hanya masa yang punya akses internet. Nah, mungkin ini untuk Mas Ardi ya. Mungkin Mas Ardi silakan bisa menjawab. Baik, terima kasih Mas Bafi, terima kasih Pak Hambali Hamdan. Memang betul yang dikatakan oleh Pak Hambali ya. Memang ini merupakan sebuah resiko ketika kita melakukan sebuah digitalisasi, ketika kita melakukan sebuah kegiatan ya, kegiatan yang dijangkau hanya yang memiliki internet, maka ini merupakan sebuah resiko untuk terasimilasikan kalau bahasanya Pak Hambali tadi. Gitu. Namun tidak ada, saya masih belum menemukan solusi lain. Saya masih belum menemukan solusi lain. Bagaimana cara untuk membawa seperti yang dikatakan oleh Pak Teguh tadi, gagasan pendahulu itu ke gagasan sekarang ya, atau terlestari seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Puji juga ya, bagaimana kita membawa pola pikir spiritualitas, intelektualitas para pendahulu itu untuk setidaknya dikenal dulu, Pak, dikenal dulu oleh generasi kita, itu generasi yang baru. Terlebih ketika kita membicarakan digital, di sini yang saya tekankan adalah pola pikir. Mungkin dulu disampaikan dengan pola pikir kelisanan. Kemudian setelah pola pikir kelisanan ada pola pikir keberaksaraan. Gitu. Dan di era digital ini dapat dikatakan sebagai pola pikir kelisanan kedua. Ya, setelah kita mengalami pola pikir kelisanan pertama yang oleh Walter Jung itu kelisanan dan keberaksaraan. Kemudian keberaksaraan dan sekarang di era digital ini kita mengalami sebuah kondisi kelisanan kedua. Sehingga dan di era kelisanan kedua inilah sebenarnya kalau yang saya tawarkan tadi adalah ini dapat dijadikan sebagai sebuah momentum. Setidaknya minimal yang saya sampaikan tadi, setidaknya generasi digital kenal dulu lah. Ayo kenal dulu gagasan-gagasan pendahulu. Ayo tahu dulu. Itu ya. Entah itu nanti oleh generasi tersebut ditindaklanjuti
atau bahkan dikembangkan, atau bahkan ditelusuri lagi. Nah, itu bergantung pada mereka. Tetapi kalau tidak mengenal sama sekali, lah mereka akan semakin terpuruk. Gitu. Sehingga memang dampak-dampak atau resiko-resiko tadi tetap ada. Namun ketika siapa tahu, ketika naskah-naskah tersebut telah diterjemahkan, kemudian ditransliterasikan, ditemukan lagi sebuah gagasan-gagasan, ditemukan lagi sebuah kecakapan-kecakapan, pengetahuan-pengetahuan tentang hakikat yang ternyata dapat digunakan di masa kini. Gitu. Ya memang meskipun ada resiko yang bisa mengakses hanya yang memiliki internet, ya. Tetapi pun saya lihat pemerintah juga semakin lama semakin gencar, bukan malah semakin menutup akses internet ini. Segala daya dan upaya, saya rasa jaringan di Indonesia semakin lama semakin diperluas. Aksesnya semakin lama pun juga semakin dipermudah. Itu dari sektor kota, bagaimana adanya wifi di pos-kamling seperti itu, sampai ke sektor-sektor daerah. Hal ini membuktikan memang kita tidak bisa menghindari, Pak. Lengkap dengan resiko yang Pak Hambali sampaikan tadi. Tapi mau tidak mau, kita memang harus menghadapi. Begitu Pak Hambali. Oke, terima kasih Mas Ardi sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Hambali Hamdan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Didi Utami lagi. Izin bertanya lagi untuk Mas Ardi. Tentang McLuhan. Kalimat sambungannya dari apa yang tadi Mas Ardi paparkan. The new media and technologies did not only extend our bodies, but changed our entire psychosocial environment. Pertanyaannya, if media shape us, how much room for freedom do we have? Apabila media membentuk kita, seberapa luas ruang yang kita miliki untuk kebebasan kita? In reply, one could interpret his view as not excluding freedom because technology is always connected to its use in a social context and hence a variety of uses are possible. Terima kasih. Mungkin Mas Ardi bisa langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Didi Utami. Oke, terima kasih Mas Wafi. Namun alangkah baiknya kalau misal Mbak Didi Utami juga mengaktifkan ini ya media, saya lebih tahu maksudnya apakah hanya seberapa luas ruang yang dapat kita jangkau itu saja atau mungkin ada maksud lain gitu. Oke, silakan mungkin Mbak Didi Utami bisa on mic untuk memaparkan kembali pertanyaannya. Atau sambil saya menjawab juga tidak apa-apa Mas. Kalau nanti Mbak Didi Utami on mic saya akan sangat senang sekali. Jadi begini, di era digital ini tentu kita memiliki banyak sekali, kalau yang dimaksud adalah keruangan ya, kita sebenarnya sedang dihadapkan dengan berbagai ruang-ruang baru ya, ruang-ruang baru, ruang-ruang virtual, yang entah itu 100% virtual atau digital, ya, atau maksudnya masih ada di ranah konvensional dan ranah cyber, itu digital, atau 100% justru masuk ke ranah virtual. Itulah seberapa luas kita dapat menjangkau itu semua. Tentu setiap ruang digital, entah itu kita ambil paling mudahnya adalah media sosial ya. Setiap media sosial memiliki orang-orang atau warga-warga yang cakap dalam bidang media sosial tersebut. Seberapa luas kita bisa mengangkat filsafat Nusantara ini bergantung pada kesadaran yang terdapat dalam warga-warga dalam media tersebut. Contohnya misalnya ada para pengguna di ruang YouTube, di universe-nya YouTube, itu mereka memiliki kesadaran untuk mengenalkan, sekali lagi istilah yang saya gunakan adalah sekedar mengenalkan dulu filsafat Nusantara. Maka dia akan dengan penuh kesadaran itu akan mencoba merekonstruksi, akan mencoba mentransliterasikan atau menyampaikan lagi secara lisan, menyampaikan lagi secara audiovisual segala gagasan-gagasan atau segala kecakapan-kecakapan Nusantara, cerita-cerita masa lalu dan budaya-budaya leluhur yang ditinggalkan itu. Pun demikian ketika ada warga yang memiliki kemahiran di
universe di ruang Instagram, di ruang Facebook, kemudian di ruang Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. Ketika mereka memiliki kesadaran yang sama, kesadaran untuk serempak yang sama, bahkan di ruang game. Nah, ini sekarang yang yang sekarang sedang anak-anak generasi digital lakukan, ya. Mereka ingin masuk ke berbagai ruang itu. Nah, ketika ada yang memiliki kesadaran di bidang itu dan mereka setidaknya mengenalkan lagi adanya falsafah Nusantara, adanya tokoh-tokoh yang seperti tokoh-tokoh Nusantara itu, untuk setidaknya anak-anak menoleh ternyata ada gagasan seperti ini, gagasan dari para pendahulu seperti ini. Nah, itulah kebebasan yang kita miliki, ya. Tetapi ketika semua di ruang-ruang itu semuanya apatis, tidak ada kesadaran untuk mengenalkan, bahkan sekedar mengenalkan loh ya, bahkan sekedar mengenalkan saja tidak ada kesadaran untuk mengenalkan falsafah Nusantara itu, bahkan mengemas ulang tidak ada kesadaran untuk itu, maka ya hal ini akan sangat sulit. Itulah sebabnya diperlukan betul-betul kesadaran secara serempak dari berbagai ruang, dari berbagai kanal-kanal, dari berbagai universe ya yang ada di ranah virtual, untuk sama-sama yuk kenal dulu yuk itu keberadaan filsafat Nusantara, gitu. Yuk saling representasikan diri yuk, gitu. Misal saya di Malang, yuk apa yang ada di Malang apa, yuk, terus kemudian yang ada di Sumatera apa, yuk saling mengenalkan dulu. Barulah nanti seperti yang dikatakan Pak Teguh tadi, akan ditemukan gagasan-gagasan yang memang yang ini harus dilakukan secara tatap muka, yang ini memang harus dilakukan secara berembuk, karena ada gagasan yang tidak bisa dilakukan berhenti di ranah virtual saja, tidak bisa. Tetapi setidaknya untuk mengenalkan saja, untuk membuat tertarik, untuk membuat asik, lah itu diperlukan memang ranah digital seperti itu, Mas Wadi. Oke, terima kasih Mas Ardi atas jawabannya. Seperti cukup menjawab ya tadi dengan penjelasannya. Kita ada pertanyaan lagi dari Mas Anjar Triwibowo dari Semarang terkait dengan tema kembali ke tanah air, mengingat budaya kita tergerus oleh budaya asing sebagai akibat dari perkembangan pesat digitalisasi teknologi informasi. Bagaimanakah langkah nyata kita untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat kita agar dapat mempertahankan budaya luhur kita tersebut, agar masyarakat kita seolah tidak kehilangan identitas aslinya? Oke, silakan Mas Mustafid atau Mbak Retno bisa menanggapi pertanyaan tadi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Anjar Triwibowo. Mungkin langkah nyata kita untuk dapat mensosialisasi kepada masyarakat tentang budaya luhur kita itu mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Mas Ardi tadi. Kita perlu istilahnya bersama-sama membuat masyarakat dan sosial netizen kita itu punya etika dan moral yang baik kayak gitu. Masalahnya kita ketika berhadapan dengan teknologi yang baru, misal pesan teks, kita cenderung buat memakainya aja kayak gitu. Kita nggak pernah menambahin nilai kayak gitu. Menambahin nilai misal ketika kapan waktunya kita ngechat seseorang, waktu yang pas buat ngechat seseorang, terus kapan juga menggunakan teks yang pas kayak gitu, dengan siapa kita berbicara dan lain-lain. Kita seolah-olah kaget dengan adanya sosial media dan teknologi itu sendiri ya. Jadi ketika berhadapan dengan hal-hal yang baru itu, kita cenderung ya pakai aja kayak gitu. Jadi akses terhadap hal tersebut menjadi ya cuma sekedar memiliki aja dan punya aja, dan mereka bisa istilahnya bebas menggunakannya tanpa dilandasi dengan nilai dan moral yang perlu diterapkan kayak gitu. Jadi perlu istilahnya penanaman nilai dan moral ketika kita berhadapan dengan teknologi yang ada saat ini. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Mustafid. Mungkin Mbak Retno ingin menambahkan? Ya, saya sedikit menambahkan ya, tapi saya agak mengarahkan ke arah lingkungannya. Jadi kalau tadi Mas Mustafid sudah menyampaikan terkait dengan penggunaan teknologinya, di sini mungkin akan jadi agenda yang panjang ya, sebagaimana Mas Ardi tadi juga mengutarakan kalau
setidaknya diperkenalkan dulu dengan nilai-nilai yang ada di budaya kita seperti itu. Bahkan kalau memungkinkan itu tuh dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah itu kalau terkait dengan lingkungan dan kearifan lokal seperti itu mungkin bisa jadi masukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Retno. Terima kasih Mas Mustafid dan Mbak Retno untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Puji Ismantaro. Budaya lisan atau tutur sebenarnya punya potensi yang sama dengan budaya tulis, terutama dalam hal kebermanfaatannya dalam sustainabilitas peradaban dan kebudayaan sebuah bangsa. Apakah keduanya, integrasi kultur lisan tulis, bisa kita jadikan sebagai tradisi baru dalam mengembangkan peradaban dan budaya Nusantara Kiwari? Nah, mungkin ini merujuk ke materinya Mas Ardi ya. Silakan mungkin Mas Ardi bisa menjawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Puji ya. Jadi integrasi kultur lisan dan tulis memang kita gunakan untuk mengembangkan tradisi baru, karena memang biar bagaimanapun kolaborasi bukan hanya kolaborasi lintas keilmuan, tetapi juga kolaborasi cara berpikir tadi, kolaborasi kelisanan dan juga keaksaraan, itu yang kita padukan untuk menjadi sebuah strategi untuk mengembangkan peradaban dan budaya Nusantara ini. Apalagi ketika kita kaitkan di era digital tadi ya, sebuah pengenalan terhadap budaya-budaya Nusantara, terhadap filsafat Nusantara, kearifan lokal Nusantara akan lebih menarik memang ketika itu tidak hanya sekedar tulis, tidak hanya sekedar lisan, tetapi kolaborasi keduanya juga bersifat audio, juga bersifat visual, sehingga nanti yang mendengarkan itu akan tertarik seperti itu. Karena ketika hanya satu saja, tentu kenapa tidak kalau kita bisa memanfaatkan potensi keduanya itu, bahkan ketika ditambahkan dengan audio tadi seperti itu. Oke, begitu ya Mas Ardi, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya lagi silakan, masih ada waktu, bisa lewat chat atau bisa langsung on mic, silakan. Silakan Mbak Didi Utami. Hi, do you hear me? Yes, of course. Maaf nggak bisa keras-keras karena masih jam 5 pagi waktu Austria. Ya Mas Adi, Mas Ardi, terima kasih banyak atas penjelasannya. It's really interesting. Maaf saya terlalu banyak ngomong karena kebetulan spesialisasi saya di sini tentang filsafat teknologi dan saya sedikit katam tentang McLuhan. Sebenarnya yang pengen saya tekankan, benar banget apa yang dikatakan sama Mas Adi, tetapi sebagaimana yang kita ketahui ya, teknologi kan selalu dua mata pisau kayak begitu. There is positive and also negative. Kalau misalnya tadi kita benar yang udah dikatakan Mas Adi, mungkin Mas Ardi, itu positifnya dari teknologi yang kita bisa ambil, tetapi negatifnya tentu dengan yang tadi kita bilang bahwa teknologi atau apapun itu tuh adalah sebagai perpanjangan nervous system kita atau sistem saraf kita. Semisal jalan tol itu perpanjangan dari kaki kita, terus habis itu komputer sebagai perpanjangan tangan kita dan lain sebagainya. Takutnya ketika seseorang itu sebagai informan, maka tanggung jawab itu tuh nanti ada di mana gitu. Apakah responsibility nantinya juga akan globalized dan lain sebagainya ketika satu sama lain itu tuh menjadi informan, katakanlah seperti itu. Maka yang pengen saya garis bawahi terkait pernyataannya Mas Ardi tadi, apakah nanti terus kita bisa membatasi mana pertemuan yang pakai Zoom katakan dan mana pertemuan yang harus kita take secara sosial seperti itu. Saya rasa di zaman yang sudah digital ini akan sulit sekali buat kita untuk bisa avoid tentang keadaan media di situ seperti itu. Maka solusi saya kalau misalnya boleh, karena kita udah tahu ya, Elon Musk saja sekarang udah ngembangin Neuralink, di mana Neuralink itu sekalipun pirantinya adalah piranti modern, tentu karena itu AI, artificial intelligence, tapi pendekatannya justru pendekatan yang digunakan dengan telepati seperti itu. Kan itu gunanya si Neuralink ini. Maka menurut saya pernah sounding itu ke profesor saya di sini, namanya Mike Kuckelberg, beliau filosofer di bidang teknologi, karena Indonesia dan juga Asia itu tuh kurang dilirik dalam teknologi, tapi saya di situ berkali-kali menekankan sama beliau,
di Indonesia tuh ada buku, saya lupa nama judulnya, bukunya apa, buku kuno, yang itu tuh udah menjelaskan tentang keberadaan kereta dari zaman dulu-dulu gitu loh. Kalau nggak salah Babat Tanah Jawi, seperti itu. Maka saya bilang kepada si profesor bahwa bisa nggak sih kiranya Asia, dan saya spesifiknya bilang Indonesia, itu menciptakan AI ala Indonesia gitu. Jadi bukan AI yang menempatkan kecerdasan kepada mesin atau kepada metal dan lain sebagainya, tetapi menghidupkan kecerdasan yang ada di diri kita sendiri gitu. Patronnya apa ya, nenek moyang kita, karena nenek moyang kita dulu bisa terbang katanya, atau bisa bertelepati katanya. Maka kenapa kok kita tidak menciptakan itu lagi, bukan menciptakan ya, kenapa kita tidak menghidupkan yang katanya itu gitu, melalui era yang sudah ada, yaitu era AI itu. Tetapi balik lagi terakhir, tidak memberi kecerdasan kepada kepada perangkat lain, maksudnya komputer, robot dan lain sebagainya, tetapi kecerdasan yang ada di diri kita pribadi, seperti itu. Yaitu tadi itu bisa menghidupkan telepati kita dan lain sebagainya. Sehingga yang tadi mungkin gitu 4.0 atau 5.0 dan OOO lainnya itu tuh yang tadi ganti sebagai wifi, mungkin kita bisa ganti dengan telepati kita tanpa neuralingnya si Elon Musk. Seperti itu. Itu cuma salah satu proposal sih. Saya bilangnya seperti itu ke si profesor saya. Gitu ya, terima kasih. Oh, maaf kalau misalnya terlalu banyak bicara. Sorry, thanks. Oke, terima kasih Mbak Didi Utami. Nggak apa-apa banget, biar ramai ya kan. Oke, mungkin dari Mas Ardi ada tanggapan kepada Mbak Didi Utami. Baik, terima kasih. Saya malah berterima kasih ya pada Mbak Didi Utami karena telah menyampaikan gagasannya juga untuk menambahkan yang saya sampaikan ini. Kemudian terkait dengan gagasan yang disampaikan Mbak Didi Utami tadi, bagaimana kalau AI khas Indonesia, karena kita ingat ketika kelisanan bukan hanya sekedar lisan, kemudian ada keaksaraan, bukan hanya aksara, tetapi ada pola pikir di situ. Termasuk kedigitalan pun sebenarnya bukan hanya media. Ketika kita, contohnya begini, peralihan dari kelisanan dan keaksaraan, ketika kita menulis dengan bahasa yang lisan, maka itu kita sebenarnya masih memiliki pola pikir lisan dalam aksara kita. Jadi kita memiliki residu kelisanan. Pun demikian di era digital ini, sebenarnya kita harusnya memiliki pola pikir digital. Jadi kedigitalan ini pola pikir digital termasuk kolaboratif, kemudian termasuk berkonsolidasi, itu ya. Nah, di era digital ini apakah ada residu kelisanan dan residu keaksaraan? Dan itulah yang sering terjadi. Seperti contohnya begini, ketika warganet menghujat di kolom komentar, dan hujatannya itu sebenarnya adalah hujatan yang lisan, maka medianya digital tetapi ada residu kelisanan itu. Inilah membuktikan bahwa ketika media tersebut bertransformasi ya dari media cetak kemudian media digital, ada pola pikir yang dibawa. Kalau istilahnya Yeong tadi, pola pikir kelisanan, pola pikir keaksaraan, dan sekarang kita berada pada pola pikir kedigitalan. Ketika tadi Mbak Didi Utami menyampaikan bagaimana kalau kita membuat AI pada Indonesia, maka pola pikir itu memang yang perlu dibangun. Pola pikir ke titik-titik-an ini, apakah pola pikir kelisanan, apakah pola pikir keaksaraan, ataukah pola pikir kedigitalan, atau pola pikir ke titik-titik-an ini. Karena memang ketika kita menyampaikan filsafat Nusantara, budaya-budaya, kemudian menyampaikan gagasan-gagasan masa lalu melalui media digital, memang belum sampai itu. Tadi yang istilahnya Pak Puji tadi adalah spiritualitas ya. Adanya spiritualitas. Nah, pola pikir ke titik-titik-an ini kalau AI pada Indonesia inilah yang perlu dibangun, sehingga itulah yang menjadi penciri ya. Penciri kalau memang itu benar-benar teknologi yang diciptakan oleh Indonesia. Apakah pola pikir kedigitalan Indonesia atau pola pikir ke apa? Nah, ini nanti yang mungkin Mbak Didi Utami akan perdalam dan pelajari lagi. Tetapi dari gagasan Mbak Didi Utami tadi saya sangat berterima kasih. Sekali lagi saya sangat berterima kasih atas itu. Terima kasih Mas Babi. Oke, ini Mbak Didi Utami mau menanggapi kayaknya di komentar. Silakan Mbak Didi Utami, bisa on mic. Apakah ada tanggapan lagi?
Halo Mas, ya thanks, terima kasih banget. Kayak begitu, maaf cuman semenit. Saya cuma pengen nanggapi antara lisan sama tulisan, katakanlah seperti itu ya. Sebagaimana Mas Abdi dan mungkin teman-teman lain juga mengetahui, salah satu muridnya McLuhan yang paling terkenal itu adalah Ong, Walter Ong. Di mana Ong di situ dia pernah menulis tentang bagaimana menulis. Dia sangat mengejek tentang budaya lisan karena menurutnya menulis itu adalah reconstruct tentang consciousness. Maksudnya ketika orang menulis, maka dia akan bisa untuk mengkritik dirinya sendiri dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi Mas, yang saya ingin tekankan adalah kita jangan sampai meremehkan juga budaya lisan. Kenapa? Karena satu, budaya lisan, jika dibilang tentang consciousness dan lain sebagainya, seolah-olah kita orang Indonesia yang budayanya lebih lisan, maka kita tidak consciousness, misal kayak orang Barat dan lain sebagainya. Hey, di dalam budaya lisan kita itu terdapat ada satu kepatuhan yang itu tuh sangat rigid gitu. Kalau misalnya saya bisa bilang, kenapa? Misal kayak pendahulu kita dulu bilang A, kemungkinan besar kita akan bilang A. Di sini saya nggak akan bilang tentang copying dan lain sebagainya, tetapi kepatuhan di sini itu menurut saya harus dianggap sebagai suatu kecerdasan tertentu seperti itu. Karena ya seperti itulah. Dan terakhir yang mau saya bilang, sudah ada banyak sekali penelitian bagaimana pengaruh antara membaca di digital katakan dan membaca dari koran cetak semisal seperti itu, atau membaca dari kertas dan lain sebagainya, itu sudah mempengaruhi struktur otak kita seperti itu. Dan yang mau saya bilang, sumpah ini terakhir, maksudnya terkait yang itu tadi ya, lisan ataupun tulisan, sudah ada Mas penelitiannya paling tidak di neuroscience, dari neuroscience bagaimana perbedaan otak antara orang Asia dan juga white American, di mana di situ salah satunya adalah melihat bagaimana budaya kita itu tuh berpengaruh terhadap struktur otak kita. Dan karena struktur otak kita itu, maksudnya kita di sini orang Asia ya, itu lebih tebal di, kalau nggak salah namanya adalah parental thick left, sebelah kiri seperti itu. Dan kalau misalnya itu yang bisa dikembangkan oleh filosof, temuan dari si neuroscience tersebut mengembangkan apa yang ada di situ, karena di situ nanti yang berkembang itu adalah tentang cara pikir metafor dan lain sebagainya. Menurut saya di situ yang, karena Barat nggak ada Mas seperti itu. Barat itu nggak, sejauh yang saya tahu ya, karena saya tinggal di sini cukup lama, mereka kurang bagaimana bisa merepresentasi sesuatu yang bersifat metafor kayak begitu. Makanya di mereka kalau misalnya mau bicara persepsi, yaitu hanya tentang apa yang dilihat, kalau enggak ya apa yang dilihat di belakang objek yang ditangkap oleh otaknya gitu, tetapi tidak merepresent dari dari experience yang telah ada gitu sih. Jadi maksudnya lisan itu sama sekali tidak selalu buruk, dan kalau misalnya teman-teman mau mengangkat budaya Indonesia, di mana budaya Indonesia salah satunya juga adalah budaya lisan, maka mari kita jangan lagi terjebak dengan karena kita budaya lisan makanya kita sangat terbelakang dan lain sebagainya. Oh my gosh, kita harus malah justru bisa mengembangkan itu. Berarti apa sih yang menarik dari budaya lisan? It's not only about obedience, bukan hanya tentang kepatuhan, tapi bagaimana kita bisa merepresent itu metaphorically dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya salah satu yang bisa diangkat seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Didi Utami. Waktunya sudah mepet. Mungkin Mas Ardi mau menanggapi sedikit. Terima kasih. Terima kasih, itu memberikan masukan bagi kita semua ya, tentunya dari Mbak Didi Utami. Terima kasih. Oke, karena waktunya juga sudah mepet, sebentar lagi 11.40, mungkin bisa kita cukupkan sesi tanya jawab ini. Luar biasa, terima kasih bagi para penanya yang sudah aktif bertanya dan menghidupkan diskusi kita kali ini. Mungkin sebelum saya mengumumkan penanya terpilih, mungkin dari para pemateri bisa menyampaikan pernyataan terakhir sebelum kita tutup diskusi ini. Mungkin dari Mas Mustafid atau Mbak Retno dulu, nanti baru Mas Ardi. Silakan. Enggak, Mbak Retno. Silakan, Mbak Retno. Oke, saya belum menyiapkan. Mungkin ya lebih menekankan aja tadi terkait dengan yang saya sampaikan, supaya kita lebih melihat entitas di luar diri kita itu lebih saling menghormati, saling menghargai, dan
mulai melihat apa yang kita miliki, sebagaimana sudah didiskusikan sangat panjang sampai siang hari ini, lebih melihat apa yang kita miliki untuk kita angkat kembali, mungkin ada yang available untuk kita terapkan di kehidupan kita seterusnya. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Retno. Mungkin Mas Ardi ingin menyampaikan pernyataan terakhir. Baik, di era transmodernisme ini mari ya kita membangkitkan kembali filsafat Nusantara, mengenalkan kembali pada generasi digital. Dan ini tadi terakhir sangat menarik dari pernyataan Mbak Didi ya. Apabila Indonesia bisa menemukan AI-nya sendiri, kenapa tidak? Dan itu bisa dijadikan sebagai salah satu tonggak juga kebangkitan filsafat Nusantara. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ardi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penanya-penanya terpilih untuk masuk ke klasemen. Yang pertama itu ada Mbak Didi Utami, lalu Bapak Teguh Imanto, lalu Mas Hambali Hamdan, dan Mas Ahnaf tadi ya. Soalnya saya lihat pertanyaannya cukup signifikan, tapi karena waktu yang mepet belum bisa terjawab. Mungkin itu kayaknya ke Mbak Didi mungkin bisa obrol lah di luar diskusi ya. Untuk teman-teman yang tadi disebutkan bisa mengirimkan informasi kontak pada panitia melalui chat pribadi. Terima kasih kepada para narasumber untuk pagi ini, materinya yang sangat luar biasa, Mbak Retno, Mas Mustafid, dan Mas Ardi. Terima kasih. Terima kasih pada para peserta juga yang sudah berpartisipasi dan menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi kognitif di sini, ya kan, bersama teman-teman Philop SID 2021. Dari saya pribadi, mohon maaf apabila ada salah kata. Dengan ini saya tutup sesi panel ID3 ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Mas Rais Anggito.